Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari ini di hari Jumat menjelang akhir pekan kita bakal bahas dua solusi skalabilitas di ekosistem Ethereum yang sebenarnya jarang dibicarakan. Nah, kita bakal lihat apa nama dua proyek ini dan kenapa mereka penting untuk skalabilitas dan desentralisasi Ethereum. Oke, let's go. Baik guys, untuk pertama-tama ada yang bisa nebak nggak kira-kira logo yang kita pakai nih nanti di thumbnail sama di judul yang bisa kalian lihat. Mungkin kita nggak bakal nyebutin nama proyeknya, tapi kalau ada yang bisa nebak dapat poin bonus. Nah, hari ini kita bakal lihat tentang desentralisasi validator Ethereum, dan ini tentunya membantu scalability juga. Nanti kita bakal bahas kenapa. Kalau misalkan kalian sudah jadi member RR, BTW kalau yang belum juga bisa cek link di deskripsi di bawah video ini. Itu ada heritage NFT yang bisa kalian minting untuk dapat akses membership seumur hidup. Nah, untuk sedikit bocoran aja, yang artikel ini kita bakal buka ke publik, jadi kalian bisa akses secara gratis. Nanti semua link dari artikel-artikel, dari materi-materi yang kita bakal bagiin, semuanya akan terletak di sini nih. Semua ada hyperlinknya, kalian bisa akses secara gratis sebagai sedikit kayak trial aja, kalian ngelihat isi-isi konten yang mendalam, laporan dari riset kami. Jadi kalau pengen tertarik tuh jadi member, bisa subscribe per beberapa bulan ada di website kami. Kalau pengen seumur hidup langsung juga bisa minting heritage NFT. Nah, ini judulnya desentralisasi DVT Ethereum. DVT ini kepanjangannya Distributed Validator Technology. Jadi artinya adalah teknologi validator yang terdistribusi. Nah, kalau misalkan kita tahu kan Ethereum sudah berpindah dari Proof of Work ke Proof of Stake. Gampangnya dari yang tadinya miners itu nambang koin ETH, sekarang jadi validator yang mempertaruhkan ETH mereka untuk jadi aktor yang baik, dan mereka beroperasi dengan sesuai sama sistem dan aturan jaringan. Nah, kalau misalkan kita lihat ya tentang DVT ini sebenarnya sudah bahas sama Obol, salah satu nama proyek yang bakal kita bahas hari ini. Jadi udah mulai munculin nama nih, pertama Obol itu sejak tahun 2022. Sebenarnya sebelumnya juga udah sih, cuman ini artikel yang dibuat khusus tentang apa itu DVT, kenapa itu penting untuk meningkatkan staking di jaringan Ethereum. Jadi secara garis besarnya aja sih guys, kalau misalkan kalian lihat ya, sejak Ethereum tuh pindah ke Proof of Stake, sejak mereka merging, terus ada upgrade Shanghai yang bisa unlock stake Ethereum, semuanya tuh jadi kayak populer ngomongin soal staking. Nah, mungkin kalian juga udah sering dengar tentang istilah LSD, Liquid Staking Derivative. Entah itu Lido, entah itu Rocket Pool. Kalian yang udah nonton video kami tentang Swell Network juga udah paham tentang gimana Ethereum tuh bisa di staking, terus kita dapat token turunannya sebagai bentuk yang liquid. Akhirnya kita bisa pakai buat jual beli, kita bisa pakai buat DeFi, dan menghasilkan lebih banyak revenue atau pendapatan. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, sebenarnya dari kepopuleran staking ini ada sedikit orang yang mulai khawatir gitu kan dengan validator-validator yang nge-staking Ethereum. Biasanya sih ada kesalahpahaman yang berpikir bahwa semua validator yang ada di Ethereum tuh merupakan validator yang relatif terpusat. Entah itu dikendaliin sama Vitalik sendiri sebagai master node-nya, itu udah joke sejak tahun 2016-2017. Terus ada yang bilang Ethereum Foundation, konsensus dan lain-lain itu yang mengatur semua validator dan lain-lain. Nah, kekhawatiran itu sebenarnya sudah banyak yang dibunk ya. Udah banyak yang dibantah sebenarnya dengan fakta-fakta dan argumen. Jadi datanya itu udah bertebaran di internet, kalian tinggal cari di Google udah banyak. Nah, cuman karena desentralisasi itu sebuah spektrum ya. Ada yang luar biasa desentral, ada yang agak kurang desentral. Semuanya tetap hitungannya ya udah desentral, cuman relatif nih, lebih ke ekstrim yang kiri atau ekstrim yang ke kanan, yang kurang atau yang terlalu. Nah, karena untuk membantu spektrum itu, akhirnya DVT dimunculkan sebagai salah satu solusinya. Nah, DVT itu secara gampangnya ya kayak namanya, dia tuh kelompok validator yang berbeda membantu untuk operasiin Ethereum. Jadi kalau kalian tahu ya, ada beberapa blockchain, kita nggak perlu sebut nama, yang kadang suka padam gitu kan, mengalami pemadaman. Nah, itu dikarenakan kadang ada validator yang bisa mati, atau dia ada mengalami downtime, atau mungkin perlu maintenance, atau mungkin perlu upgrade hardware, cuman belum sempat dalam waktu yang relatif singkat lah. Nah, akhirnya jadi ada beberapa gonjang-ganjing di networknya itu sendiri. Jadi kalau DVT itu bisa membantu Ethereum lebih terdesentralisasi dengan kelompok-kelompok validator yang berbeda mengoperasikan jaringan, akhirnya ada yang downtime satu, yang lainnya bisa nge-backup. Itu sih secara gampangnya.
Nah, kalau misalkan ada beberapa dari kalian yang latar belakangnya mungkin lebih ke teknis, lebih ke developer, kalian bisa baca di Wikipedia ada yang istilahnya tuh BLS Digital Signature, terus ada lagi Distributed Key Generation. Jadi kalau kalian pikir ini merupakan konsep teknologi yang baru-baru dibikin-bikin gitu, sebenarnya enggak, karena semua riset dan pengembangan terkait teknik kriptografinya ini sudah dikembangkan sejak bertahun-tahun lamanya. Jadi ini merupakan inovasi dalam kriptografi terapan yang bukan hal baru. Terutama kalau kalian lihat dua ini, ya kita nggak perlu bahas karena saya sendiri juga bukan developer, saya nggak mau terlalu mendalami hal yang saya kurang pahami. Jadi kalian bisa baca sendiri detailnya untuk yang lebih ke cenderung condong ke developers. Nah, cuman kalau misalkan kita pengen agak simplify atau rada disederhanain, ini semua berkaitan sama modularisasi sih. Karena kalau kalian lihat ya, ada Trimema Blockchain. Mungkin yang udah pernah nonton video kami, kalau belum bisa tinggal cari di channel kami itu keywordnya Trilema. Kalau udah pakai keyword Trilema nanti muncul nih yang judulnya Solusi Trilema Blockchain Layak Hodl Jangka Panjang. Ini sebenarnya udah 1 tahun dan sebenarnya udah beberapa informasi yang perlu diupdate, yang perlu lebih diperbarui. Makanya kami udah bikin beberapa nih update video modular-modular yang lain. Dan kalau kalian jadi member ada sesi konten khusus tentang modular. Ada episode-episodenya 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Jadi kalau kalian jadi member bisa lihat itu semua. Dan mungkin satu persatu nanti kita bakal masukin juga ke YouTube secara perlahan. Karena bikin video jauh lebih sulit daripada bikin artikel tertulis. Nah, ini sekitar durasinya lumayan 15 menit. Kalian bisa tonton kalau pengen baca. Kalau nggak salah saya kasih linknya juga untuk artikelnya di deskripsi ini. Yang pengen baca di mirror.xyz yang saya bikin. Nah, kalau kalian tahu ada pendekatan yang monolitik sama yang modular. Ada yang berusaha untuk segalanya dilakukan sendiri, ada yang berusaha dipecah-pecah jadi departemen yang berbeda. Jadi istilahnya itu tadi ada gambar. Nah, ini istilahnya itu ya kayak gini, kayak divisi-divisi yang ada di pabrik gitu kan. Pasti ada departemennya masing-masing, ada yang bagian packaging, bagian logistik, bagian warehouse, bagian administrasi. Dan karena setiap orang tuh ahli di bidangnya masing-masing, akhirnya jadi lebih luas. Semua pekerjaan tuh bisa lebih efisien dikerjakan. Nah, sekarang kalau kita udah tahu ada lapisan-lapisan yang berbeda, di blockchain itu utamanya ada data, ada eksekusi, sama ada konsensus. Nah, kalau misalkan kalian mau bandingin ini kayak di analoginya bank ya, ini ada juga di videonya sebenarnya. Kalau misalkan kalian tonton, itu sebenarnya analoginya gini nih. Nah, ini dia. Kayak misalkan kalau kita ke kantor cabang BCA gitu kan, kita terus setor dana. Nah, ada status akun kita dan itu merupakan data. Misalkan kita datanya siapa, punya saldo berapa banyak. Kalau misalkan kita pengen nyetorin tunai misalkan, nah saldonya yang bertambah itu merupakan bagian lapisan eksekusinya. Jadi dieksekusi ini transaksinya. Nah, terus kalau semua teller-teller dan semua cabang-cabang BCA di seluruh Indonesia itu bisa tahu kalau saldo saya sudah update, itu merupakan bagian dari lapisan konsensusnya. Jadi mau saya ke Jogja, mau saya ke Bali, ke Bandung, ke berbagai tempat di Indonesia, semuanya setuju bahwa data David itu saldonya sudah update karena saya habis setor tunai. Nah, itu lapisan-lapisan blockchain, data, eksekusi, sama konsensus. Nah, kalau misalkan kita lihat data, eksekusi, sama konsensus ya, itu sebenarnya bisa kita lihat banyak solusi scalability yang sudah sering dibicarakan orang. Sudah sering kami bikinin video juga. Misalkan nih, kalau di bagian eksekusi, teknologi kriptografinya yang rollups. Rollups-nya layer 2 itu ada optimistic, ada yang zero knowledge. Yang optimistic kayak Arbitrum, Optimism. Terus kalau zero knowledge-nya itu kayak Stackware, kayak Zcasing. Nah, kalau lapisan bagian data, itu ada teknologi kriptografinya DAS atau Data Availability Sampling. Jadi ini cuman ngambil sampel data tertentu untuk membuktikan bahwa seluruh jaringan blockchain ini memang jujur dan datanya tuh valid, nggak ada yang dimanipulasi. Proyek yang relevannya udah sering kita bahas, Celestia sama Eigenlayer. Untuk Celestia ada di video ini. Ini dia nih. Ini logonya Celestia. Yang kiri itu logonya Fuel. Dia modular juga tapi yang bagian eksekusi. Jadi sengaja nggak kita masukin di sini mungkin karena beberapa orang kurang familiar, tapi yang paling utamanya itu Celestia, Eigenlayer. Kalau Avail ini pecahannya dari Polygon yang ngerjain khusus untuk lapisan data. Nah, yang jarang dibicarain itu ini lapisan konsensusnya. Ada teknologi kriptografi DVT yang jadi materi hari ini. Makanya tadi di awal kita sebutin soal obol karena itu jadi salah satu contohnya.
Terus yang berikutnya adalah SSV. Jadi itu, ada yang bener nggak nebaknya dari logo thumbnail tadi di awal. Jadi logonya adalah SSV Network sama Obol Network. Dua proyek relevan yang membantu scalability konsensus Ethereum dan membuat validatornya lebih desentral. Itu jarang dibicarain. Nah, sekarang kita bakal ngomongin soal penerapannya ya. Dari tadi kan kita cuman soal tentang gimana cara kerjanya, konsepnya, mengapa itu penting. Penerapan yang pertama yang paling umum itu DVT bisa membantu protokol staking liquid. Jadi kalau kalian sudah nonton videonya nih, keywordnya itu Shanghai ya di YouTube kami. Pokoknya di channel Shanghai. Atau kalau kalian pengen scroll yang thumbnailnya ini dah. Nah, itu merupakan episode yang bagus sih karena kami bahas tentang 6 kripto yang berpotensi bullish karena upgrade Shanghai Ethereum, dan ternyata bener kita lihat tren-tren kenaikan mereka yang luar biasa kuat banget. Dan dari sisi-sisi ekosistem LSD pun sudah banyak protokol yang dibangun di sekitar mereka yang juga mulai diadopsi luar biasa gila. Kalau salah satu contohnya yang dibikin sama BlueD itu ada Pendle nih, narasi DeFi selanjutnya. Tapi ini narasinya DeFi pun berkaitan sama LSD. Dan ternyata sejak 1 bulan itu kita bikin videonya, kalau di konten member sih sejak 2 atau 3 bulanan, itu dia udah sampai listing Binance beberapa hari lalu. Makanya jadi mengalami kenaikan sampai 300%, 400%, itu luar biasa gila sih. Karena LSD bener-bener tren yang luar biasa kuat akhirnya. Dengan narasi Ethereum pindah ke Proof of Stake, terus ada liquid staking derivatif. Jadi DVT bakal membantu tuh protokol semua yang kita sebutin. Jadi kalian silahkan tonton kalau belum nonton videonya. Ini ada banyak banget yang kami sebutin. Ada Lido, ada Frax, ada Rocket Pool, ada Swell. Itu banyak banget. Nanti mungkin kita bakal kasih update lebih lanjut tentang narasi LSDFi. Karena banyak banget proyek yang luar biasa menarik yang beberapa minggu belakangan ini sudah dapat adopsi sampai naik 5 kali lipat lebih. Nah, DVT itu bisa membantu protokol liquid staking karena banyak orang khawatir Lido itu terlalu centralized. Dia yang paling besar dominan pangsa pasarnya di Ethereum. Ya itu dia, karena nanti liquid staking bakal dibantu DVT, akhirnya dominasi dari beberapa protokol LSD itu bisa dibantu. Ini beberapa ilustrasi yang dibikin sama Obol sih. Bagus untuk memperlihatkan bahwa klien-klien software yang berbeda itu bisa saling terhubung, beroperasi satu sama lain untuk bikin kelompok-kelompok komputer ini saling nge-backupin lah. Ada yang downtime, ada yang padam, ada yang butuh bantuan, bisa saling di-backup. Penerapan yang kedua itu adalah langsung validatornya bisa bikin squad. Squad kalau istilah kerennya, atau cluster lah. Squad atau cluster untuk bisa staking secara kolaboratif. Jadi mirip-mirip sama protokol liquid staking, cuman bedanya mereka ini nggak mengeluarkan token liquid. Mereka tuh bener-bener dari sisi teknisnya aja, membantu agar validator bisa bikin kelompok bareng. Jadi ETH yang mungkin saldonya relatif kecil bisa digabungin, terus mereka punya hak untuk berbagi validasi secara bersama. Ini ilustrasi yang dibikin Obol bagus. Dengan Ethereum saling berbagi gitu kan, klien software yang berbeda menjalankan operasi validator yang berbeda, tapi bantuin sama-sama biar Ethereum tuh tetap jalan 24 jam, tidak ada masalah apapun secara global juga. Kalau misalkan kalian lihat, itu ada beberapa metrik yang kalian bisa deep dive, dan di sini ada roadmapnya segala macam. Ini ada ekosistem dari backernya dia yang nge-funding, yang nge-support. Ini ada core timnya. Ini semua mereka banyak yang latar belakangnya itu terkait sama konsensus. Jadi orang-orang yang memang sudah berkutat di ekosistem Ethereum cukup lama, jadi mereka punya kompetensi yang sesuai, yang cocok lah dengan pekerjaan yang mereka bikin. Terus ada satu lagi, kalau yang itu tadi Obol, ini SSV Network. Jadi yang pengen deep dive silahkan langsung cek di websitenya. Yang satu obol.tech, yang satunya ssv.network. Dan ini sama ada ilustrasi-ilustrasinya untuk membuat jaringan validator yang terdesentralisasi. Roadmapnya juga ada nih di sini. Roadmapnya, cuman bedanya ya guys, kalau kalian lihat Obol sama SSV, yang SSV ini sudah punya token. Ya, tokennya SSV seperti yang kalian sudah bisa tebak. Kalau yang Obolnya belum ada. Cuman yang Obol juga sering banget kalau bikin video di YouTube, di EMA atau apa, bilang kalau mereka pengen kelompok validator distributednya itu pengen dikelola sama komunitas. Jadi nggak menutup kemungkinan ya kalau kalian partisipasi awal, entah kalian partisipasi di komunitasnya sebagai apa ya, ada program ambasador di Obol itu.
Terus ada testnet juga kalau nggak salah, di mana kalian bisa partisipasi. Tidak menutup kemungkinan nanti early adopter itu yang bakal dikasih airdrop misalkan mereka meluncurkan token, misalkan ya. Karena yang SSV udah ada tokennya. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal token SSV itu ya dipakai untuk governance, untuk mengelola DAO-nya SSV. Terus dipakai untuk pembayaran juga, biar operator-operator yang staking, yang bantu validasi Ethereum itu juga ada insentif moneternya. Kalau yang obol tadi udah ada banyak latar belakang, SSV juga nggak jauh berbeda. Mereka punya latar belakang, tunjangan dari Ethereum Foundation udah ada sejak tahun 2021. Terus mereka juga udah ikut mendirikan Obol Lab sebenarnya beberapa anggotanya ya, yang tadinya di Consensus juga. Jadi kayak ada overlap beberapa orang yang punya koneksi-koneksi serupa sih di Ethereum, di Consensus, dan intinya semua mereka memang fokus di validasi biar lebih terdesentral aja. Kalau misalkan kalian lihat di website ini ada Jato versi 3 rilis ya. Ini merupakan update terkininya mereka untuk SSV Network. Jadi silakan kalau pengen ikutan, ini merupakan iterasi dari testnet publiknya mereka. Jato yang versi ketiga, nggak tahu bacanya Jato, Hato, itu ini kalian bisa tinggal launch fitrinya aja kalau misalkan tertarik untuk explore lebih lanjut tentang SSV Network. Kalian bisa jadi distribute validator, bisa join sebagai operator, tinggal connect wallet, akun explorer, dokumen ada di sana semua. Cuman ya itu, karena memang teknologi validator ya pasti semua berhubungan dengan teknis validasi Ethereum. Kalau yang tadi SSV ada Jato versi 3, kalau yang obol terakhir saya lihat itu di blog ada bulan Mei, dia buat artikel tentang obol versi kedua, tentang upaya berkelanjutan mereka untuk membangun obol network. Dan sebenarnya ya emang udah bagus sih pencapaiannya sejauh ini dari sisi SSV-nya, dari sisi obol juga. Kalau obol sendiri ini udah ada 4 cluster node, udah tersebarnya secara global juga. Ada di 3 negara, ada Irlandia, Estonia, ada Kanada. Jadi kalian bisa lihat semua ini nanti di link-link yang tertera di blog mereka. Terus ada Discord segala macam, semua juga bisa tinggal kalian gabungin aja kalau tertarik untuk cari tahu lebih lanjut. Nah, gimana menurut kalian guys? Apakah ada yang sudah tahu sebelum menonton video ini? Atau sekarang jadi lebih paham tentang konsep modular Ethereum yang ekosistemnya tuh semakin besar, semakin butuh banyak inovasi teknologi biar bisa dipakai orang secara massal. Pesan terakhir dari saya adalah setiap kali ada tren-tren baru itu jangan kita tidak ikuti. Karena menurut saya banyak banget hal-hal di masa-masa sekarang ini menjelang kita nanti masuk ke bull market yang berikutnya yang namanya tuh bakal semakin digemakan, bakal semakin digaungkan. Mungkin kalian udah lebih sering dengar soal Eigenlayer sekarang karena kami udah bahas beberapa bulan lalu juga. Dan ini mungkin bakal jadi beberapa nama, beberapa istilah yang lebih sering disebutin nanti ke depannya juga. Obol, SSV, teknologi DVT, itu semua. Oke guys, silakan kasih jempol kalau misalkan kalian suka videonya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir guys. Sampai jumpa kan semua di video yang berikutnya. Cheers!